Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimulaikan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Dia memang jauh lebih baik. Tapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain mengganggu di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada mereka orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injilnya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan jumbo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jumbo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita aturkan doa-doa pribadi.